Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi kami dengan judul Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Perkenalkan, nama saya Sandra Ajura. Saya Agung Prabowo. Saya Feby Pilika Rahab. Saya Amanda Sartika. Saya Agatha Halobo. Saya Arfian Sadhar. Baiklah, kita akan membahas tentang Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Baik. Di sini kita akan jelaskan dulu pengertian dari Arithmetic and Logic Unit. Arithmetic and Logic Unit atau yang sering kita dengar ALU adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU itu disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan sebuah kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opkode. Dan data yang diolah atau operan, ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner atau two complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. Operasi pada Arithmetic and Logic Unit. Operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian, yang mana dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. ALU merupakan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika. Baiklah, saya akan masuk pada materi tugas dan fungsi Arithmetic and Logic Unit. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Yang selanjutnya yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU juga bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah add atau penjumlahan, do penjumlahan tidak bertanda, sub pengurangan, sub pengurangan tidak bertanda, and or XOR, SLL atau shift left logical, SRL shift right logical, SRA shift right arithmetic, dan lain-lain. Demikianlah hasil dari penjelasan saya. Terima kasih. Cara kerja Arithmetic and Logic Unit. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register juga berisikan operan-operan setelah proses ALU selesai. Hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Pengertian control unit. Control unit atau unit kendali merupakan salah satu unit yang terdapat pada CPU, bertugas untuk mengatur dan mengendalikan suatu peralatan yang ada pada sistem komputer. Suatu kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output.
Unit ini juga mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, dan mengambil data dari memori utama untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Berikutnya saya akan menjelaskan struktur kontrol dan unit. Unit masukan atau input unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kedua, unit logika dan aritmatika atau arithmetic dan logical unit atau ALU adalah salah satu bagian komponen dalam sistem. Di dalam sistem komputer berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan aritmatika dan beberapa logika lainnya. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Berikutnya unit memori atau penyimpanan. Memori unit terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Unit keluaran atau output unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Dan selanjutnya data diterima melalui input device dan dikirim ke memori. Di dalam memori, data disimpan dan selanjutnya diproses di ALU. Hasil proses disimpan kembali ke memori sebelum dikeluarkan melalui output device. Kendali dan koordinasi terhadap sistem ini dilakukan oleh kontrol unit. Terima kasih. Input-output control unit. Input control unit berfungsi untuk menerima masukan atau input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan memasukkan atau input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan, yaitu perantaranya. Clock atau waktu. Waktu adalah cara unit kontrol dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Registrasi instruksi. Episode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag ini diperlukan oleh unit kontrol untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Sinyal kontrol untuk mengontrol bus. Bagian bus kontrol bus sistem memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Output control unit berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit masukan, maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan keluaran atau output device, dan media keluaran atau output media. Sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam. Sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Sinyal kontrol bagi bus kontrol. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam, sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul I/O. Macam-macam kontrol unit. Single Cell CU. Proses di CUI ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, artinya setiap instruksi ada pada satu cycle, maka dari itu tidak memerlukan state.
Kedua, multi-channel CU. Berbeda dengan unit kontrol yang single cikle, unit kontrol yang multi cikle lebih memiliki banyak fungsi dengan memperhatikan state dan opcode. Fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Sekianlah hasil dari